Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan have, has, dan had. Nah, ada perbedaan penggunaan have, has, dan had. Baik ya, di sini sedikit ada mengenai penjelasan. Perhatikan kursor yang saya tuju pada PowerPoint. Akan saya bacakan. Penggunaan have dan has terletak pada subjeknya ataupun pelakunya. Jadi have digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Oke ya, kalian harus hafal dan harus mengingatnya. Have digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Sementara itu, has digunakan untuk subjek she, he, dan it. Kemudian, untuk had, ini berlaku untuk semua subjek. Jadi, subjek itu ada 7. I, you, they, kemudian we, selanjutnya she, he, it. Nah, khusus untuk had, ini semua subjek berlaku. Had adalah bentuk kedua ataupun bentuk ketiga dari kata kerja have maupun has. Maka didapati have, has, ini adalah kata kerja yang pertama. Jadi susunannya kalau dalam kata kerja itu have maupun has adalah bentuk kata kerja yang pertama. Selanjutnya had, ini adalah bentuk kata kerja yang kedua. Nah, kata kerja yang ketiga juga had. Jadi polanya have, has, kemudian bentuk yang kedua itu had, bentuk yang ketiga juga sama, had. Di sini sedikit penjelasan mengenai bentuk kata kerja have dan has, baik kata kerja yang pertama verb 1, kemudian verb 2 maupun verb 3, supaya kalian tidak bingung membedakannya. Di sini ada tabel yang saya buat mengenai penggunaan have, has, dan had. Nah, kita lihat ini tabelnya. Penjelasan yang tadi ini saya buat dalam bentuk tabel supaya kalian bisa lebih paham. Have ini digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Sementara has ini digunakan untuk subjek she, he, it. Kemudian untuk yang had berlaku untuk semua subjek. Ini subjeknya, bisa kalian lihat ya. Selanjutnya, fungsi dan arti dari have, has, dan had. Yang pertama, fungsinya ataupun artinya menyatakan kepemilikan. Jadi have dan has di sini artinya memiliki maupun mempunyai. Contoh, I have a new novel. Saya memiliki sebuah novel baru. Jadi have di sini artinya memiliki. Contoh selanjutnya bisa kita lihat. She has 2 cars. Dia memiliki 2 mobil. Jadi has juga demikian, artinya juga memiliki. Contoh yang selanjutnya, he has many books. Dia memiliki banyak buku. Selanjutnya, yang kedua, fungsinya menyatakan sudah atau telah melakukan sesuatu perbuatan atau sesuatu hal. Have, has di sini artinya sudah atau telah melakukan sesuatu hal. Namun, ya, ini perlu kalian ingat, namun biasanya diikuti dengan kata kerja yang ketiga atau verb 3. Jadi setelah have maupun has itu disusul dengan kata kerja yang ketiga. Biasanya ya, atau bisa digunakan dalam kalimat present perfect tense, past perfect tense, past future tense, maupun tenses yang memiliki bentuk perfect. Jadi ciri-ciri daripada have maupun has yang artinya
menyatakan sudah ataupun telah, ini bisa kita gunakan dalam tenses yang memiliki bentuk perfect. Jadi ada beberapa tenses itu memang artinya yang menggunakan bentuk perfect ini. Ini contohnya, bisa kalian lihat. Contohnya, I have written this letter. Ya, I have written this letter. Saya telah. Ya, telah ini adalah terjemahan dari have. Akan tetapi, written ini bentuk pertamanya adalah write. Sementara written bentuk ketiga. Jadi setelah have ini disusul oleh bentuk ketiga kata kerja sesuai dengan penjelasan tadi. I have written this letter. Saya telah menulis surat ini. Jadi setelah have, saya ulangi kembali, itu diikuti oleh kata kerja yang ketiga. Ini contoh yang kedua, bisa kalian lihat contoh yang kedua. We will have been gone. Jadi gone ini bentuk pertamanya adalah go. Karena di sini ada have, maka di sini dia berubah menjadi bentuk ketiga, go menjadi gone. We will have been gone to Bali on this end of the week. Kami akan sudah pergi ke Bali di akhir pekan ini. Jadi tetap juga have di sini artinya sudah. Contoh yang ketiga, ini bisa kalian lihat. She cries because she has lost her bag. Tetap juga kata kerjanya adalah kata kerja bentuk yang ketiga. Baik, selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu memiliki arti memerintah atau menyuruh. Have dan has dapat dipakai untuk kalimat perintah. Contoh kalimatnya, my teacher has me to bring the book. Ini contoh kalimatnya, dia pakai has. Terjemahannya, guruku menyuruhku untuk membawa buku itu. Jadi has di sini artinya menjadi menyuruh karena dia menyatakan perintah. Contoh selanjutnya juga demikian. I have my television repaired. I have. Di sini have artinya menjadi menyuruh. Ini terjemahannya. Aku menyuruh orang lain untuk memperbaiki televisiku. Fungsi yang keempat, memiliki arti harus. Have, has memiliki arti harus. Artinya sama dengan must. Jadi have, has ini artinya sama dengan must. Artinya sama-sama harus. Namun untuk have maupun has ini harus ditambahkan kata to. Contoh kalimatnya, nah ini contoh kalimatnya ya. I have to fix my laptop. Aku harus. Jadi have to artinya harus. Setelah have dia pakai to sesuai dengan penjelasannya ini. Aku harus memperbaiki laptopku. Selanjutnya contoh yang kedua, ini sudah tampil. You have to clean this room. Kamu harus membersihkan ruangan ini. Demikian juga have to artinya juga harus. Begitupun nanti yang pakai has ditambahkan to menjadi has to. Fungsi yang kelima yaitu memiliki arti menjalani atau melakukan sesuatu aktivitas. Penjelasannya di sini, have, has juga digunakan untuk menunjukkan bahwa kita sedang melakukan atau menjalani sesuatu. Jadi contoh kalimatnya, they have a dinner.
Ya, di sini contohnya they have a dinner. Mereka menjalani makan malam. Have di sini artinya menjalani atau sedang menjalani makan malam. Begitupun contoh yang kedua. I have a breakfast now. Jadi have artinya di sini memiliki. Jadi dia bisa menjalani maupun memiliki. Saya memiliki sarapan sekarang. Nah, yang keenam, fungsinya adalah untuk menyatakan nasihat atau anjuran kepada seseorang. Penjelasannya, untuk kata had, oke ya, khusus untuk yang keenam, fungsi yang keenam ini menyatakan nasihat maupun anjuran, itu kita di sini memakai had. Bisa digunakan sebagai nasihat apabila ditambahkan dengan kata better. Jadi setelah had, maka dia harus diikuti dengan kata better, di mana artinya dalam bentuk nasihat atau anjuran kepada seseorang. Ini contoh kalimatnya, you had better take a rest. Kamu sebaiknya istirahat. Jadi sebaiknya di sini menyatakan nasihat atau anjuran atau saran kepada seseorang. Kemudian contoh yang kedua, you had better come on time. Kamu sebaiknya datang tepat waktu. Jadi khusus untuk yang had ini harus ditambahkan kata better menjadi had better ya, had better. Artinya di sini bisa sebaiknya. Oke ya, itulah seputar penjelasan mengenai fungsi dan penggunaan have, has, dan had. Nah, silahkan untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian.